Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 104. Pencuri. Desis. Desis. Di alam abadi Void, suara kilat yang menyambar udara terkadang tidak terdengar. Kali ini, ia menyelesaikan satu siklus penuh hanya dalam 6 jam. Seiring berjalannya waktu dan kekuatan jiwanya terus meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk setiap siklus utama juga bertambah. Tuan Naga, aku punya pertanyaan untukmu. Charlie memanggil naga kuno Void sambil memurnikan jiwanya. Katakan. Kau bilang mata abadi 6 jalan membangkitkan kekuatan ruang waktu, tapi kenapa aku sama sekali tidak merasakannya? Tanya Charlie dengan bingung. Ada banyak alasan. Naga kuno Void itu dengan malas mengedipkan kelopak matanya dan berkata dengan santai, mungkin kultivasimu belum memadai, mungkin kau bukan dari garis keturunan klan abadi, mungkin mata roda abadimu terbangun secara pasif, jadi itu hanya sesaat. Mungkin itu ada, tetapi kau tidak merasakannya. Kekuatan ruang waktu itu misterius dan mendalam, dan ada banyak faktor yang terlibat. Kau bisa mengisi sendiri bagian yang kosong. Begitu. Charlie menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa. Kau harus fokus meningkatkan kultivasimu, terutama kultivasi jiwamu, lanjut naga kuno Void. Kekuatan dan kecepatan pemulihan daya pupil mata roda abadi berhubungan langsung dengan kultivasi, dan kultivasi jiwa sangat penting. Memurnikan jiwamu lebih lanjut akan membawa banyak manfaat. Paham. Senior, mohon sampaikan belasungkawa saya. Saat keduanya sedang berbicara, seseorang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Charlie mendongak dan memandang keluar. Setelah diperhatikan lebih teliti, ia melihat Dev, dan di samping Dev ada seorang wanita berkerudung. Setelah diperhatikan lebih dekat lagi, ternyata wanita itu adalah Yuki. Aku agak terkejut kau datang. Charlie melihat keluar dengan sedikit heran, terutama pada Yuki. Apa yang membuatmu berani kembali ke tempat yang penuh kesedihan ini? Mengapa? Keduanya menghela napas dan berbalik perlahan. Charlie samar-samar melihat mereka berjalan keluar bergandengan tangan. Begitu keduanya pergi, 3 sosok berjalan masuk ke paviliun bersama-sama. Saat melihat ketiga orang itu, Charlie sedikit menyipitkan mata dan mengerutkan kening. Dia tidak terlalu menyukai ketiga orang yang masuk itu. Setelah diperhatikan lebih dekat, mereka tak lain adalah Harold G., Wowo Zhao, dan Yari King. Melihat ada 3 orang di sana, Safia dan Luna tak kuasa mengerutkan kening. Luna, khususnya, hendak menghentikan mereka di tempat, tetapi dihentikan oleh Safia melalui telepati. Astaga! Sungguh tragis bahwa langit iri pada orang yang begitu berbakat. Ketiga pria itu melangkah maju dan terus menghela napas serta meratap, wajah mereka penuh kemunafikan. Charlie bahkan dapat melihat dengan jelas senyum mengejek dan main-main yang terpancar dari sudut mulut mereka. Sialan! Charlie mengumpat, kalian bertiga jalang, kalian datang ke sini khusus untuk membuat guruku dan Luna kesal, kan? Baiklah, aku akan mengingatnya. Turut berduka cita untuk kedua adik perempuanku. Di luar, ketiganya menghela napas sambil menatap Safia dan Luna. Jaga diri baik-baik, dan kami tidak repot-repot mengantar, kata Safia dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Tidak masalah, tidak masalah. Ketiganya tidak marah. Mereka hanya datang untuk membuat masalah, jadi disuruh pergi sudah bisa diduga. Namun, saat mereka meninggalkan paviliun gadis giok, mereka semua mendecakkan lidah karena takjub. Apa itu pembalasan? Inilah pembalasan. Aku akan mengingat ini. Mata Charlie berkilat dingin. Alasan utamanya adalah Safia dan Luna tampak seperti anak yatim dan janda. Ketiganya jelas ada di sana untuk menindas orang, dan itulah yang paling tidak bisa ditoleransi Charlie. Sekarang, jika kita melihat hati manusia, kita dapat melihatnya dengan lebih jelas. Suara gaib naga Void kuno bergema lagi di alam abadi Charlie, kebaikan dan kejahatan sifat manusia. Aku melihat semuanya dengan jelas. Charlie mencibir. Beberapa orang bahkan tidak datang untuk memberi hormat, dan aku akan berterima kasih kepada mereka. Tapi beberapa orang datang hanya untuk menonton pertunjukan. Baiklah. Karena kalian sangat menikmati menonton pertunjukan, aku akan memberimu pertunjukan yang layak begitu jiwaku kembali ke tempatnya. Sambil berbicara, Charlie duduk bersila di tanah dan melafalkan secara diam-diam metode penyempurnaan tubuh di alam liar. Desis. Desis. Petir hitam dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun sangat menyakitkan, Charlie sudah terbiasa. Dibandingkan dengan rasa sakit lainnya,
ini terasa ringan dan tidak berarti. Selanjutnya, beberapa sosok mulai berjalan memasuki paviliun gadis giok. Charlie melihat Ervin, Bradley, Travis, dan bahkan Alexander telah tiba. Meskipun mereka mengucapkan kata-kata kasar, Charlie dapat melihat air mata di mata mereka setiap kali dia berkunjung. Memiliki saudara seperti kalian membuat semuanya menjadi berarti. Menatap mata yang berlinang air mata itu, Charlie tak kuasa menahan senyum, merasakan kehangatan yang meluap di hatinya. Mereka pergi tidak lama kemudian, dan sebelum pergi, mereka memastikan untuk memberi hormat kepada Safia dan Luna. Setelah mereka pergi, Hua dan Felix Zhang tiba. Felix Zhang baik-baik saja, tetapi ketika melihat Charlie berbaring di ranjang giok es, wajahnya tampak langsung menua. Hua, di sisi lain, jauh lebih jujur dan tulus. Dia berbaring di ranjang giok es dan menangis terseduh-seduh, tidak mau bangun untuk waktu yang lama. Felix Zhang dan Hua tidak pergi, melainkan tetap tinggal di sana. Namun, orang berikutnya yang masuk membuat mata Charlie tiba-tiba berkilat dingin, karena orang yang masuk itu adalah Zaheri. Sialan! Charlie tiba-tiba berdiri. Niat membunuhnya yang dingin menyebabkan awan eter di alam abadi membeku seketika. Zaheri lah yang tidak hanya membunuh Josephine tetapi juga memasang jebakan mematikan untuknya. Niat membunuh Charlie terhadap Zaheri telah mencapai tingkat yang tak terkendali. Kau tidak diterima di sini, pergilah. Luna berbicara dari luar, kata-katanya tenang namun mengandung nada dingin yang menusuk. Bibi guru, saya datang untuk memberi hormat kepada Charlie. Bagaimanapun, saya masih kakak seniornya, kan? Zaheri berpura-pura takut, tetapi wajah munafik dan buruk rupanya benar-benar terungkap di mata Charlie. Kau berani menyebut dirimu kakak seniornya? Kau, Luna. Safia menyela ucapan Luna dengan suara tenang, dan sambil berbicara, ia tak lupa melirik kedua tetua agung di belakang Zaheri. Tak perlu dikatakan lagi, mereka dibawa oleh Zaheri untuk mengintimidasi orang lain. Oh, adik Ye. Melihat Luna tidak lagi menghentikannya, Zaheri berjalan ke ranjang giok es dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. Namun, Charlie, yang berada di alam abadi Void, melihat semuanya dengan sangat jelas. Bibir Zaheri melengkung membentuk senyum mengejek dan ganas, dan matanya seolah berkata, aku membunuh muridmu, aku bersekongkol melawanmu, jadi bangkit dan lawan aku. Sayang sekali, sungguh tragis bahwa langit iri pada orang yang begitu berbakat. Kemampuan akting Zaheri benar-benar luar biasa. Saat berbicara, ia tiba-tiba menangis, menyeka air matanya sambil membungkuk kepada Safia dan Luna, dan berkata, kedua bibi guru, mohon terima belasungkawa saya. Kau bisa pergi sekarang. Ekspresi Safia dingin, dan wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Kalau begitu, saya permisi. Zaheri bertindak dengan sangat hormat. Namun, begitu dia berbalik, Charlie dengan jelas melihat nafsu birahi yang terang-terangan di matanya, yang ditujukan kepada Safia dan Luna. Seketika itu, pikiran Charlie dipenuhi raungan. Sisik naga terbalik tidak dapat disentuh. Zaheri telah menyentuhnya satu demi satu. Pertama, Hua, lalu Felix Zhang, kemudian muridnya Josephine, dan sekarang dia bahkan memiliki pikiran seperti itu tentang Safia dan Luna. Hal ini membuat niat membunuh Charlie meluap, dan awan eterik serta kabut alam Void abadi seketika membeku menjadi pecahan es. Saudari, seharusnya kita sudah menghabisinya dengan satu pukulan tadi, kata Luna dingin setelah Zaheri pergi. Dia akan mati, tapi bukan sekarang. Safia berkata dengan tenang, ketenangannya agak menakutkan. Mungkin dia dan Charlie adalah tipe orang yang sama. Semakin tenang mereka, semakin menakutkan mereka, seperti ketenangan sebelum badai. Guru, kumohon jangan bunuh dia, nyawanya adalah milikku. Di alam abadi, Charlie menarik napas dalam-dalam, dan niat membunuhnya juga terkandung di dalam tubuhnya. Bahkan jika dia ingin membunuh Zaheri, dia harus hidup kembali terlebih dahulu. Di luar, Damien Yang, Taois Daosuan, Frederick Su, dan Willem Feng telah tiba. Tampak samar-samar di antara mereka ada sehelai rambut putih di pelipis. Sebagai kultivator, mereka berada di puncak kejayaan, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Damien Yang, khususnya, tampak sangat pucat, dengan darah sesekali menetes dari sudut mulutnya. Dia sangat menyesal, sebagai pemimpin sekte, dia dikendalikan oleh orang lain di setiap kesempatan dan bahkan tidak bisa melindungi satu orang pun, yang benar-benar merupakan kegagalan. Dia merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri terhadap Charlie. Kakak pemimpin sekte, Safia,
yang tadinya diam di samping ranjang giok es, angkat bicara, apakah masalah ini sudah diselidiki dan diketahui apakah ada hubungannya dengan Zaheri? Ini pasti ada hubungannya dengannya. Sebelum Damien yang sempat berbicara, Taois Daosuan berkata dengan suara berat, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya tanpa daya, hanya saja kita tidak punya bukti. Dia punya alibi, dan banyak murid serta tetua yang bisa bersaksi tentang hal itu. Mengerti. Safia bergumam pelan lalu terdiam, ekspresinya tampak dingin dan acuh tak acuh. Charlie masih samar-samar melihat kilatan niat membunuh yang dingin di mata indahnya. Minggir. Safia belum selesai berbicara ketika teriakan marah terdengar dari luar. Bang! Boom! Gemuruh. Kemudian terdengar beberapa suara dentuman keras, dan para tetua di luar terbatuk-batuk mengeluarkan darah dan terhuyung-huyung kembali ke dalam. Bang! Dengan suara dentuman keras, seseorang melangkah masuk ke paviliun gadis giok. Mungkin karena kehadirannya yang mengesankan dan tubuhnya yang berat, langkah kakinya mendarat dengan suara menggelegar, menyebabkan seluruh paviliun gadis giok bergetar. Setelah diperiksa lebih teliti, orang ini tak lain adalah Salman Haotian. Paviliun gadis giok menjadi sunyi mencekam karena kemunculan Salman Haotian. Tak seorang pun berbicara di sini, dan Salman Haotian juga tidak berbicara. Ia berjalan perlahan, matanya yang merah tertuju pada ranjang giok es itu. Tubuhnya kuat dan tangguh, tetapi langkahnya yang mantap menjadi agak pucat dan lemah saat ia mendekati tempat tidur giok es. Dengan setiap langkah, tubuhnya yang tegak membungkuk, dan rambutnya yang panjang dan hitam pekat mulai terlihat berbintik-bintik hitam dan putih. Di alam abadi, Charlie tetap diam. Meskipun ia sangat enggan bertemu dengan pria ini, ia tetap mengangkat kepalanya. Bahkan melalui kehampaan yang tak berwujud, ia masih samar-samar dapat melihat tubuh Salman Haotian yang gemetar. Mata bijaknya telah menjadi agak berkabut, dengan cahaya kabur yang berlinang air mata. Ia berada di masa jayanya, namun menunjukkan tanda-tanda penuaan. Lihatlah isi hati manusia. Lihatlah kebaikan dan kejahatan. Lihatlah perasaan yang sebenarnya. Charlie telah melihat terlalu banyak hal beberapa hari terakhir ini, tetapi kedatangan Salman Haotian membangkitkan gelombang yang lebih besar lagi di hatinya. Meskipun ia sangat enggan, darah keluarga Haotian masih mengalir di nadinya. Kini, melihat ayah kandungnya di sini telah membuat hatinya yang dingin menjadi sedikit rumit. Pasti sangat memilukan melihat anakmu terbaring di ranjang yang dingin, orang tua yang hidup lebih lama dari anaknya. Gumam Charlie pada dirinya sendiri, nadanya diwarnai kesedihan dan kerumitan. Nak, mengapa kau melakukan ini? Suara gaib naga kuno Void bergema di alam abadi. Tidak ada yang sempurna. Siapa yang tidak pernah membuat kesalahan? Lagi pula, bahkan orang suci pun membuat kesalahan, kan? Ya, itu benar. Charlie tersenyum tipis. Maaf, sesama penganut Tao, kau tidak bisa membawanya pergi. Suara Safia terdengar dari luar, menarik perhatian Charlie. Saat melihatnya, Salman Haotian ingin membawa tubuhnya menjauh dari ranjang giok es itu, tetapi Safia menghentikannya. Akulah ayahnya, dan darah keluarga Haotian mengalir di nadinya. Aku ingin membawanya pulang agar dia bisa kembali ke akar asalnya. Suara Salman Haotian sangat serak. Ini juga akarnya. Safia menarik napas dalam-dalam, nadanya memohon. Meskipun Salman Haotian adalah ayah Charlie, itu tidak penting lagi karena Charlie sudah meninggal. Dia tidak ingin kehilangan secercah harapan pun. Akar. Salman Haotian tertawa getir, matanya yang merah menyapu semua orang yang hadir. Heng Yue, putraku sudah dipenuhi luka, dan kau ingin membiarkan tubuhnya juga penuh bekas luka. Setelah mendengar ucapan Salman Haotian, Damien Yang, Taois Daosuan, Frederick Su, dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Ya, Charlie terlalu banyak menderita di Heng Yue. Meskipun kematiannya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, mereka juga patut disalahkan. Bagaimana mungkin Salman Haotian, sebagai ayahnya, tidak merasa dendam? Apapun yang terjadi, kau tidak bisa membawanya pergi. Luna angkat bicara. Entah dia menggunakan tipu daya atau kekerasan, tujuannya sangat jelas, dia tidak akan membiarkan Salman Haotian membawa Charlie pergi, bahkan jika Salman Haotian adalah ayah Charlie. Seperti Safia, Charlie sudah meninggal. Mereka tidak akan mengakui keluarga Haotian atau ayah kandung mereka. Satu-satunya orang yang mereka akui adalah Charlie, dan meskipun dia sudah meninggal, mereka akan melindunginya. Beri aku alasan untuk tidak membawanya pergi. Yang mengejutkan, Salman Haotian menjadi tenang, suaranya kering dan serak. Meskipun ada kemarahan dalam suaranya, semuanya tertutupi oleh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri.
Dia bisa saja membenci Damien Yang dan yang lainnya karena tidak melindungi Charlie dengan benar, tetapi dia juga tahu bahwa dia seharusnya paling membenci dirinya sendiri. Itulah mengapa dia begitu tenang. Anaknya telah meninggal, dan meskipun dia marah, dia tidak bisa mengatasi kesedihannya saat ini. Kami adalah istrinya. Safia menatap Charlie dengan tenang. Saudara Taois Haotian, saya ingin tahu apakah alasan ini cukup. Kini, bukan hanya Salman Haotian, tetapi juga Damien Yang dan Taois Daosuan menatap Safia dan Luna. Dia selalu cepat mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, dan tidak seorang pun di paviliun gadis giok, termasuk Felix Zhang dan Hua, dapat bereaksi tepat waktu. Mengapa? Damien Yang dan Taois Daosuan menghela napas dalam hati. Mungkin baru sekarang mereka benar-benar memahami perasaan Safia dan Luna. Ternyata hubungan mereka dengan Charlie telah lama melampaui ikatan guru-murid. Di sini, Salman Haotian menatap Safia dan Luna, tertegun selama beberapa detik. Dia adalah ayah Charlie, jadi kedua wanita di depannya, yang seangkatan dengannya, adalah kedua menantunya. Meskipun dia tidak mengerti hubungan antara Charlie dan mereka, dia tidak akan mempertanyakannya. Kukatakan padamu, ayahmu tidak akan bertanya kepada gurumu dan yang lainnya apakah mereka hamil anakmu, kan? Di alam abadi, naga kuno Void terbatuk pelan. Pergi dari sini. Charlie mengumpat, wajahnya muram. Apa-apaan ini? Kalau kau yang jadi kau, pasti mau tanya. Omong kosong. Aku cuma bilang, jangan emosi. Aku tidak mau repot-repot berurusan denganmu, gumam Charlie dengan kesal, lalu kembali melihat keluar. Namun, kata-kata naga kuno Void memang masuk akal. Menurut Salman Haotian, meskipun Charlie telah meninggal, ia memiliki dua istri. Mungkin kedua istri ini benar-benar mengandung anak Charlie. Jika demikian, bukankah anak dari putranya juga akan menjadi anak dari keluarga Haotian? Tentu saja, Salman Haotian tidak akan bertanya. Tentu saja, bahkan jika Safia dan Luna tidak mengandung anak Charlie, dia tetap akan mengakui mereka sebagai menantunya. Keheningan sesaat menyelimuti paviliun gadis giok karena kata-kata Safia. Kata-katanya tidak memancing respons apapun dari Salman Haotian. Dia hanya menunduk lembut dan mengelus wajah Charlie, matanya berkaca-kaca dan akhirnya meneteskan air mata. Mungkin, belum pernah ada saat hatinya terasa lebih sakit daripada sekarang. Keheningan tetap menyelimuti. Salman Haotian berbalik dengan tenang, langkahnya masih pucat dan lemah. Patriark. Para tetua keluarga Haotian maju satu persatu. Cukup. Salman Haotian melambaikan tangannya dengan ringan, membelakangi Safia dan yang lainnya, dan berkata dengan suara kering dan serak, saya berharap suatu hari nanti kalian bisa membawa anak saya mengunjungi keluarga Haotian. Ya, dia akan melakukannya. Safia dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka seharusnya bersyukur bahwa Salman Haotian lebih murah hati daripada yang mereka bayangkan, setidaknya dia tidak membawa Charlie pergi secara paksa. Salman Haotian pergi. Meskipun Charlie sangat enggan, dia tetap memperhatikannya pergi. Entah mengapa, melihat punggungnya yang agak bungkuk itu, dia masih merasakan sakit hati yang aneh. Setelah Salman Haotian pergi, Damien Yang dan yang lainnya melirik Safia dan Luna, tetapi tidak mengatakan apapun dan diam-diam mundur. Nak, kedua istrimu benar-benar hebat. Di alam abadi, suara naga kuno Void bergema. Sudah kubilang, penilaianku tidak pernah salah. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan untuk memuaskan rasa ingin tahu saya. Jika ini kamar pengantin, apakah Anda ingin masuk duluan? Pergi ke neraka. Menyingkir. Desis. Desis. Meskipun paviliun gadis giok telah menjadi sunyi dan hampir tidak ada orang lagi yang datang, suara gemuruh petir masih terdengar terus-menerus di alam Void abadi. Charlie, yang tubuhnya diselimuti petir, tidak duduk bersila di tanah. Sebaliknya, dia terus berjalan-jalan di alam Void abadi, memahami teknik gerakan 1000 ilusi bayangan cepat. Pemandangan ini membuat naga kuno Void terdiam karena takjub. Anak ini benar-benar hebat. Dia masih begitu lincah dan energi bahkan dalam keadaan pemurnian jiwa di alam liar. Dia luar biasa. Guru naga, masih ada beberapa hari lagi. Apakah Anda tidak akan mengajari saya hal lain? Kata Charlie, melirik kehampaan eterik sambil bergerak dengan langkah misterius. Naga Void kuno Sekte Heng Yue kami telah mengajarkan begitu banyak teknik rahasia kepada tuan rumah. Tidak seperti Anda. Bagaimana mungkin itu sama? Naga kuno Void melirik 9 klon Charlie. Jiwa naga kuno Void itu berada di dalam tubuh inang. Jika inangnya mati, ia juga tidak bisa hidup. Jadi mengapa tidak mengajarkannya teknik rahasia untuk membela diri sebelum ia mati? Jika memang begitu,
maka kau punya alasan lebih untuk membantuku. Charlie melangkah sejauh 4 atau 5 zang, masih menggunakan gerakan kakinya yang misterius. Lihat, kau ingin aku menyelamatkanmu, kan? Jika aku mati, siapa yang akan menyelamatkanmu? Bukankah situasinya sama seperti tuan rumah dan jiwa naga void kuno itu? Membantuku berarti membantu dirimu sendiri, kan? Jika kau mengatakannya seperti itu, memang benar. Naga kuno void mengelus dagunya. Tapi kau sekarang mahir dalam segala hal. Kau memiliki teknik rahasia untuk penyempurnaan tubuh, teknik rahasia untuk penyempurnaan jiwa, kau memiliki api abadi dan petir surgawi, dan kau bahkan memiliki kemampuan deduksi dan penyalinan yang luar biasa dari mata roda abadi. Kau mungkin bisa mengisi seluruh keranjang dengan teknik rahasia yang telah kau curi. Apakah aku benar-benar perlu mengajarimu? Itu berbeda. Charlie langsung berkata, bagaimana mungkin teknik rahasia itu bisa dibandingkan dengan apa yang Anda ajarkan, Guru Long? Siapa Anda? Anda pernah menjadi anggota klan terkuat di dunia. Setiap teknik yang Anda kuasai adalah metode rahasia tertinggi. Selain itu, Anda mengajari saya teknik pemurnian jiwa buas, jadi Anda praktis adalah setengah guru saya. Jika suatu hari saya dipukuli, bukankah Anda yang akan kehilangan muka? Kemampuan berbicara Charlie sungguh mengesankan. Dia berbicara dengan fasih dan dalam setiap kata yang diucapkannya, memuji naga kuno void setinggi langit. Dia berulang kali memanggil naga kuno void sebagai guru naga, membuat naga kuno void merasa sangat nyaman. Setengah guru, itu masuk akal. Naga kuno void itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggosok kumisnya, matanya yang besar berputar-putar. Bagaimana mungkin naga kuno void tidak dapat membaca pikiran Charlie? Mungkinkah trik kecilnya itu luput dari pengamatan matanya yang tajam? Namun, dia tetap akan mengajarkan teknik rahasia kepada Charlie, karena dia mengandalkan Charlie untuk menyelamatkannya. Jika Charlie terbunuh suatu hari nanti, siapa yang tahu kapan dia akan mampu memecahkan segel dan melarikan diri. Jadi, apa yang ingin kau pelajari? Naga kuno void memandang 9 klon Charlie dengan penuh minat. Tentu saja aku harus mempelajari jurus pamungkas, sebaiknya sesuatu yang dahsyat dan keren. Melihat naga kuno void telah setuju, Charlie akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan terus berteriak, singkatnya, itu harus sesuatu yang dahsyat, jenis jurus yang bisa membunuh banyak orang sekaligus begitu dilepaskan. Di sini, naga kuno void mengedipkan kelopak matanya, memandang 9 klon Charlie seolah-olah mereka idiot, seolah-olah ia dapat melihat Charlie melompat-lompat di alam void abadi melalui 9 klon ini. Tak perlu berkata apa-apa lagi, aku sudah memutuskan apa yang akan kuajarkan padamu. Charlie terus berteriak, tetapi naga kuno dari void hanya mengucapkan satu kalimat. Teknik rahasia macam apa itu? Charlie segera menggosokkan kedua tangannya, dan matanya tiba-tiba menjadi lebih terang dari bola lampu. Teknik kecepatan ilahi void. Teknik kecepatan ilahi void. Mata Charlie melirik ke sana kemari sejenak sebelum kembali normal. Dia bertanya, teknik rahasia macam apa itu? Teknik rahasia untuk melarikan diri. Naga kuno void mengelus kumisnya dan terkekeh santai, tetapi bagi Charlie, bisikan itu terdengar cabul. Berbicara soal seni melarikan diri, itu adalah keterampilan yang mendalam dan kompleks. Jika kau bisa menang, lawan. Jika tidak bisa, lari. Kau bukan tipe orang yang suka berdiam diri, jadi seni melarikan diri rahasia ini sangat cocok untukmu. Naga kuno void itu tersenyum lebih mesum lagi. Jadi, kau mau belajar atau tidak? Tentu saja aku akan belajar. Bagaimana mungkin aku tidak belajar apa yang diajarkan guru naga kepadaku? Charlie terkekeh. Bersiaplah untuk menerima, kata naga kuno void dengan santai, sambil melakukan teknik teleportasi. Pada saat yang sama, ia tidak lupa menjelaskan misteri teknik kecepatan ilahi void kepada Charlie. Teknik ini dapat digambarkan sebagai teknik pergerakan, yang diciptakan oleh leluhur klan naga kuno. Itu melampaui kekosongan tanpa batas, memungkinkan seseorang untuk memasuki alam dengan kemauan mereka, dan untuk melampaui alam dengan kemampuan luar biasa, memiliki kekuatan teleportasi yang hebat. Kau harus memahami misteri mendalamnya sendiri. Naga kuno void berbicara dengan santai, sementara Charlie duduk bersila di tanah. Metode tertinggi teknik kecepatan ilahi void telah membanjiri pikirannya, bersama dengan banyak konsepsi artistik lainnya. Harus diakui bahwa kedalaman teknik kecepatan ilahi void memang tak tertandingi oleh teknik pemurnian jiwa liar. Perubahannya saja sudah membuat Charlie pusing. Untuk mengembangkannya hingga potensi penuhnya, ia perlu menjalani proses penempaan selama bertahun-tahun. Alam abadi kembali hening. Charlie membuka matanya sejenak,
Tetapi setelah melangkah beberapa langkah, dia kembali ke tempat asalnya dan duduk bersila lagi. Dan begitulah, 9 hari berlalu dengan tenang. Charlie benar-benar tenggelam dalam memahami teknik perjalanan ilahi Taisu, terkadang duduk bersila untuk bermeditasi, dan terkadang memahami misterinya sambil berjalan. Setelah sedikit memahami, ia mendapati teknik itu semakin sederhana. Meskipun itu juga merupakan teknik pergerakan, dibandingkan dengan teknik 1000 ilusi bayangan cepat miliknya, teknik kecepatan ilahi Void jauh lebih mendalam. Itu telah menjadi sebuah dao yang menumbangkan perbedaan antara ilusi dan kenyataan. Pada hari ke-10, Charlie bangun, tetapi tetap memejamkan matanya. Ia mengangkat kakinya dan mengambil langkah pertamanya, yang meskipun lambat, mengandung esensi Taoisme yang tak terungkapkan. Kemudian datang langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Saat ia terus melangkah, kecepatannya juga meningkat, dan teknik gerakannya menjadi semakin misterius. Terkadang ia secepat angin, muncul dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan jejak bayangan yang cukup misterius. Ia berhenti bergerak sejenak, lalu perlahan membuka matanya, pupil matanya yang gelap menjadi semakin tertutup. Sungguh mendalam. Charlie menghela napas panjang, matanya dipenuhi kekaguman. Wawasan yang diperolehnya selama 9 hari terakhir membuatnya merasa seolah-olah dia tidak sedang mempelajari teknik rahasia, tetapi memahami sebuah dao. Dao inilah yang mengangkat pemahamannya tentang langit dan bumi ke tingkat yang baru. 3 hari lagi, jiwaku akan dapat kembali ke tempatnya. Sambil menenangkan diri, Charlie mendongak. Beberapa hari terakhir ini, ia begitu fokus memahami teknik kecepatan ilahi Void sehingga ia tidak memperhatikan dunia luar. Di depan matanya, ia melihat Safia dan Luna dengan lembut menyisir rambut putihnya dan menyeka wajahnya dengan sapu tangan sutra putih bersih, memastikan tidak ada setitik kotoran pun yang tersisa. Jika jiwaku kembali ke keadaan asalnya sekarang juga, apakah itu akan membuatmu takut? Charlie bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap mereka berdua. Namun, Charlie sudah belajar dari kesalahannya sekali dan tidak akan mengulanginya 2 kali. Dia sudah memutuskan bahwa meskipun jiwanya kembali ke tempatnya, dia akan memilih waktu yang tenang di larut malam ketika hanya sedikit orang di sekitar. Idealnya, tidak akan ada orang lain di sana. Jika orang-orang mengetahui bahwa dia telah terbangun, orang-orang munafik itu akan kembali mengerumuninya. Siang dan malam bergantian, matahari dan bulan berputar. Malam itu kembali tenang dan damai. Paviliun gadis giok sunyi. Safia dan Luna keluar satu persatu, dan semuanya menjadi damai saat itu. Jiwaku bisa kembali ke tempatnya besok. Namun, setelah Luna dan Safia pergi, terdengar suara di luar, yang membuat Charlie menoleh. Apalagi saat Charlie menggunakan mata abadinya, dia tidak bisa sepenuhnya menangkap sosoknya. Kraglin. Tak lama kemudian, Charlie mengenali pria berbaju hitam itu. Apa yang dilakukan orang ini di sini tengah malam, mengendap-endap seperti ini? Mata Charlie sedikit membuka saat dia menatap Kraglin dengan saksama. Di luar, setelah Kraglin masuk, dia melihat sekelilingnya sebelum beralih ke tempat tidur giok es. Dia memeriksa tubuh Charlie dari kepala hingga kaki dan mau tak mau menunjukkan senyum aneh. Pada saat ini juga, Kraglin mengeluarkan karung goni besar, memasukkan tubuh Charlie ke dalamnya, dan membawanya pergi. Sialan. Jelas sekali, Charlie tidak mengantisipasi perkembangan peristiwa ini. Dia tahu betul rahasia apa yang disembunyikan tubuh fisiknya. Kraglin datang untuk mencuri tubuhnya. Bukankah itu semua demi mata kirinya, mata roda abadi? Dalam sekejap, Charlie memikirkan banyak hal. Identitas Kraglin jelas tidak terlihat. Brengsek. Charlie mengumpat lagi, melompat-lompat seperti semut di atas wajan panas. Dia bisa membayangkan konsekuensi jika tubuh fisiknya diambil. Mata abadi miliknya pasti akan digali, dan tubuhnya yang tak berguna pasti akan dihancurkan untuk menutupi kejahatan tersebut. Sayangnya, tepat ketika jiwanya seharusnya kembali ke tempatnya yang seharusnya besok, tubuh fisiknya dicuri. Jika tubuhnya hancur, jiwa akan terlepas dan dia pasti akan menjadi hantu pengembara. Sekarang, dia hanya bisa berharap Safia dan yang lainnya akan menyadari keanehan puncak gadis giok. Jika tidak, dengan tubuh fisiknya yang diambil, segala macam hal absurd bisa terjadi. Ledakan. Benar saja, saat Kraglin meninggalkan puncak gadis giok, suara gemuruh terdengar dari langit yang luas, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam sedang membombardir penghalang pelindung sekte Heng Yue. Seorang jenderal Maut Yinming. Charlie mendongak dan langsung mengenali siapa pria tua berbaju hitam itu. Dia adalah orang mati, namun dia memiliki aura yang kuat. Bukankah dia seorang jenderal kematian dunia bawah?
Ini pasti sekte Zeng Yang lagi. Karena Charlie tahu bahwa Jenderal Mao Yinming yang telah meninggal lah yang menyerang penghalang Heng Yue, dia secara alami menduga bahwa sekte Zeng Yang lah yang melakukan serangan itu. Dan Kraglin, yang mencuri tubuhnya, tidak diragukan lagi adalah mata-mata yang ditanam oleh sekte Zeng Yang di Heng Yue. Rencana yang sangat cerdik, kata Charlie dingin. Menggunakan Jenderal Mao Yinming untuk mengalihkan perhatian agar Kraglin bisa melarikan diri bersama tubuhku di tengah kekacauan. Siapa yang berani bersikap begitu lancang? Teriakan terdengar dari luar, dan Guru Tongsuan melangkah keluar dari aula utama. Damian Yang, Willem Feng, dan banyak tetua sekte Heng Yue juga menunggangi pelangi ilahi mereka ke dalam kehampaan. Seorang Jenderal Mao Yinming, Tongsuan Zhenren, yang bergegas ke depan, segera mengenali lelaki tua berbaju hitam itu sebagai seorang Jenderal Mao Yinming. Tangkap dia untukku. Guru Tongsuan mendengus dingin. Seketika itu juga, seorang tetua agung menyerbu dengan momentum yang luar biasa. Kultivasinya jelas telah mencapai alam kuasi surga. Seorang kultivator alam kuasi surga setidaknya memiliki peluang 80% untuk menang melawan Jenderal Mao Yinming alam kuasi surga. Tak lama kemudian, Jenderal Mao Yinming lainnya tiba. Melihat ini, Damian Yang dan yang lainnya bergegas keluar. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini adalah sekte Heng Yue, yang merupakan wilayah mereka. Ada banyak orang kuat di sini, jadi mereka tidak takut pada Jenderal Mao Yinming kedua. Boom! Gemuruh. Saat pertempuran besar dimulai, langit malam yang gelap gulita menjadi sangat megah. Apa yang terjadi? Keributan seperti itu tentu saja membuat para murid sekte Heng Yue waspada. Tidak bisakah kau lihat? Seseorang telah menyerang sekte Heng Yue kita. Siapa yang berani datang ke sini secara terang-terangan seperti ini? Di tengah hiruk-pikuk diskusi, perhatian semua orang terfokus pada kehampaan. Tak seorang pun memperhatikan Kraglin lagi. Dia telah diam-diam meninggalkan sekte Heng Yue dengan membawa tubuh fisik Charlie, lalu melesat melintasi langit seperti pelangi ilahi. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Di alam abadi, Charlie menggosok pelipisnya dengan keras. Dengan tablet jiwa yang disegel dan tidak dapat kembali ke tempatnya, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Kraglin mencuri tubuh fisiknya. Dasar anak malang. Naga kuno Void mengerutkan bibir, seolah-olah dia, yang berada di sekte Zeng Yang, juga tahu apa yang telah terjadi di sini. Setelah mendengar naga kuno Void berbicara, Charlie segera berdiri dan bertanya dengan penuh harap, kau sangat kuat, bisakah kau membantuku memecahkan segel yang telah dipasang mata roda abadi pada dirinya sendiri? Aku tidak ingin menjadi hantu pengembara. Meskipun aku sangat ingin membantumu, aku benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang ini. Naga kuno Void yang maha kuasa itu kembali mengangkat bahunya tanpa daya kali ini. Aku sudah dalam keadaan tersegel, dan kau masih berada di alam kesadaran mata roda abadi. Bahkan jika aku ingin ikut campur, itu di luar jangkauanku. Jadi itu artinya aku tidak punya harapan. Kepala Charlie langsung tertunduk. Namun, begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus dari dunia luar. Gemuruh. Setelah mendengar suara itu, Charlie buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa sebuah gunung menjulang di luar telah hancur oleh satu pukulan telapak tangan, dan Kraglin di ruang hampa itu juga terlempar. Jenazahnya Tetao di sini. Kamu boleh pergi. Dari kegelapan, muncul sosok lain yang diselimuti jubah hitam, bersandar pada tongkat hitam. Sosoknya juga menyeramkan, terkadang seperti makhluk halus, terkadang kaku. Satu hal yang pasti, dia adalah seorang lelaki tua, karena suaranya sangat tua. Sepertinya cukup banyak orang yang menginginkan tubuh fisikku. Charlie mencibir. Hanya saja mata kirinya, mata roda abadi, terlalu mendominasi, menarik keserakahan banyak kekuatan. Sekte Zeng yang berpikir untuk mencuri tubuh fisiknya, tetapi bukankah kekuatan lain juga akan memikirkannya? Memikirkan hal ini, Charlie tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik pria tua yang mengenakan jubah hitam itu. Guru Lingzhen. Mata Charlie langsung menyipit saat ia mengenali pria berjubah hitam itu. Itu tak lain adalah Guru Lingzhen, yang berbicara tentang kebajikan dan moralitas serta mengaku berasal dari garis keturunan yang terhormat. Aku baik, kamu jahat. Tiba-tiba, kata-kata ini tanpa sadar bergema di benak Charlie. Ini adalah kata-kata yang diucapkan kepadanya oleh Guru Lingzhen yang angkuh dan mengaku sebagai perwujudan keadilan. Keadilan. Cih. Charlie mencibir. Lingzhen, kau benar-benar munafik, bajingan sok suci. Bersambung.